Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, luar biasa. Jumpa kembali dengan saya, Sungkono. Kita akan coba kesempatan ini membahas terkait dengan berpikir tumbuh. Barangkali sahabat semua pernah mendengar frase berpikir tumbuh atau yang biasa dikenal dengan growth mindset yang menjadi salah satu atau fondasi dasar dari konsep kurikulum yang dijalankan saat ini oleh pemerintah. Ya, pendekatan kurikulum merdeka dengan pendekatan mendalam. Sahabat semua, berpikir tumbuh, kita akan coba bedah apa itu berpikir tumbuh, ya. Karena berpikir tumbuh ini dikembangkan oleh seorang psikolog, Carol S. Dweck, ya. Ini menyampaikan bahwa berpikir tumbuh itu sebagai sebuah keyakinan, keyakinan ya. Namanya keyakinan itu berarti dalam pikiran dulu. Dalam pikiran, hatinya juga yakin, pikirannya yakin, baru nanti bisa diimplementasikan. Yakin itu berarti segala sesuatu yang tanpa keraguan. Yakin. Udah yakin gitu. Bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat dikembangkan melalui usaha, latihan, dan pembelajaran berkelanjutan. Bukan sesuatu yang fix atau tetap. Sehingga sahabat semua, setiap orang itu memiliki peluang, memiliki kesempatan untuk dikembangkan kemampuannya. Dengan cara apa? Usaha, latihan, dan berkelanjutan. Jadi tidak stagnan, tidak berhenti, sehingga belajar itu sepanjang hayat, terus-menerus. Usaha itu terus-menerus, latihan itu terus-menerus untuk mengembangkan itu. Dan berpikir ini juga menekankan bahwa individu ini melihat tantangan sebagai peluang. Jadi setiap tantangan sebagai peluang, kegagalan sebagai pembelajaran, dan fokus pada proses usaha. Sahabat semua, kita akan coba bedah satu persatu. Yang pertama adalah menerima tantangan. Individu dengan pemikiran ini tidak takut menghadapi kesulitan, tetapi menyambutnya sebagai kesempatan untuk belajar. Jadi ketika ada tantangan di depan itu dia berani, tidak takut, sehingga makin semangat, menumbuhkan motivasinya untuk terus belajar. Jadi tantangan itu sebagai kesempatan untuk dia belajar. Ya. Kemudian kedua, gigih menghadapi hambatan. Tentu setiap melakukan segala sesuatu mesti ada hambatannya. Ya, sebagaimana air yang mengalir pada sungai, itu ada hambatan, hambatan yang harus dilalui. Jadi ketika menemui hambatan itu, dia tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tetapi berusaha dan mencari solusi baru. Dalam hal apapun, pasti ada solusinya. Dia yakin ada solusi terhadap hambatan yang dia hadapi. Ya, jadi tidak kemudian, ah, ini susah, nggak mungkin gitu. Jadi kata-kata nggak mungkin susah itu pasti akan hilang dari kamusnya, hilang dari pikirannya, dia akan mendapatkan solusi-solusi baru. Kemudian selanjutnya adalah fokus pada usaha. Dapat semua yang berbahagia, setiap orang itu akan memiliki berpikir tumbuh itu akan berhasil ketika dia fokus pada usahanya, bukan sekedar pada hasilnya. Dia menjadi orang baik ketika fokus pada usahanya. Jadi menyadari bahwa usaha dan ketekunan itulah yang menjadi kunci sukses, bukan hanya bakat, bukan bakat atau bawaan, apalagi bawaan ya. Jadi tidak hanya bakat, tapi kuncinya itu di usaha dan ketekunan, sukses. Untuk mencapai sukses itu usaha dan tekun, usaha dan tekun. Dia usaha dan memiliki ketekunan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya sahabat semua belajar dari kritik. Setiap orang itu ketika dikritik ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang anti kritik ketika melakukan sesuatu. Tapi orang yang berpikir tumbuh ini menganggap kritik atau umpan balik itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kualitas. Bisa jadi kritik itu datang dari sebelah kanannya, sebelah kirinya, depannya, belakangnya, temannya, masyarakat yang lain, gitu kan? Tapi dia menghadapi kritik itu senang, tidak antipati. Sehingga ini sahabat semua, kalau kita mendapatkan kritik, bagaimana perasaan kita, bagaimana kita menghadapinya. Ya, barangkali ada orang yang menjadi tameng ya ketika ada kritik itu mental, kritik mental karena dia sudah membatasi diri, tidak mau menerima kritik. Ini kan pokoknya saya begini. Ya. Tapi bagaimana orang berpikir tumbuh itu ketika ada kritik, dia akan menelaah itu, kemudian menjadikan diri untuk meningkat dan lebih baik. Nah, sahabat semua, kemudian yang lain adalah mengambil inspirasi dari sukses orang lain. Ketika ada temannya sukses, dia senang dan terinspirasi.
Dia sering membaca, membaca, dan membaca. Bagaimana sukses orang lain itu kemudian bisa mengamati, meniru, dan memodifikasinya. Menirunya dan memodifikasinya, tidak plek. Karena setiap orang dilahirkan mesti berbeda-beda gitu. Jadi melihat keberhasilan orang lain sebagai sumber inspirasi dan motivasi, bukan ancaman. Kita tahu tentu pasar ya. Pasar itu kadang-kala yang jualan sayur itu satu deret. Tapi semua laku. Karena bisa menginspirasi yang lain. Bagaimana ini cara dagangnya supaya laku? Bagaimana kok dia laku gitu kan? Ada toko berderet-deret dengan toko yang sama. Ada yang masih sepi, ada yang sudah ramai gitu. Tapi bagaimana kemudian yang sepi ini bisa belajar dari, terinspirasi dari kesuksesan yang sudah ramai. Jadi memotivasi dia. Nah, sahabat semua yang berbahagia, selanjutnya yang terakhir adalah melihat kegagalan sebagai proses belajar. Ya. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian penting dari proses untuk berkembang dan memperbaiki diri. Sehingga dia tidak mutung atau tidak berhenti pada titik itu, titik kegagalan itu, tapi dia bagaimana, oh, ini pasti ada cara lain. Proses belajar, belajar dan belajar. Sahabat semua, saya kira demikian. Terima kasih. Salam dahsyat, sampai jumpa kembali. Tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.